Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga, salam sepak bola. Kembali lagi bersama saya Ahmad Jaki yang akan prediksi pertandingan BRI Liga 1 musim 2021-2022 yang akan mempertemukan Persipura Jayapura yang akan menghadapi Arema FC. Untuk memprediksi pertandingan selanjutnya tentunya saya akan ditemani oleh rekan saya. Ini dia Bung Utai. Oke Butai, gimana kabarnya Butai? Alhamdulillah. Oke, untuk pertandingan kali ini Butai, Persipura Jayapura Butai yang akan menghadapi Arema FC. Prediksinya untuk pertandingan nanti Butai? Ya, ini tim harusnya tim besar, namun sekarang berada di bawah klasemen Bajaki seperti itu. Ya, saya juga sempat bingung Butai. Ya, pertemuan tim papan bawah Bajaki. Pertemuan tim papan bawah, tapi tim besar tim ini besar Butai. yang harusnya berada di atas. Yang sebiasanya Butai. Ya. Tapi kali ini berbeda cerita Butai. Mereka kedua tim ini berada di papan bawah Butai. Karena BRI Liga 1 ini persaingannya sangat ketat. Setiap tim pun memiliki kesempatan untuk berada di atas. Levelnya hampir sama, tidak ada yang merata Butai. Tidak bisa menganggap enteng, tidak bisa meremehkan satu sama lain. Sekarang Persipura berada di posisi 13 klasemen dengan raihan poin 4, sementara Arema FC berada di posisi 15 dengan raihan poin 3 menjadi seperti itu. Iya. Karena di pertandingan terakhir Persipura mampu mengalahkan lawannya waktu pekan keempat kemarin, yaitu melawan Persiraja Banda Aceh. Sementara Arema FC ditahan imbang oleh PSIS Semarang dengan skor akhir 0-0. Tentunya ini menjadi pembuktian bagi pelatih Luis Almeida yang terus didesak oleh manajemen. Jangan sampai Almeida ini menyusul Mario Gomez sebagai pelatih kedua yang out dari kancah BRI Liga 1 ini. Karena penampilannya cukup buruk seolah-olah bisa dibilang menurun dari pekan ke pekan itu. Gaya permainan Arema FC ini tidak berjalan seperti arahan sang pelatih mungkin seperti itu. Terutama masih tumpunya lini depan itu yang selalu menjadi PR Arema FC, baik Portes, Yudo ataupun Dedik Setiawan, Dendi Santoso, PBK Putra, semuanya masih mandul. Tidak peluang begitu banyak, namun belum dapat dimaksimalkan oleh para pemain Arema FC ini tentunya. Oke, berbeda terbalik dengan Persipura Jayapura. Sepertinya sudah menemukan gaya permainan yang diharapkan oleh sang arsitek Jackson Eptiago Butai. Kemarin di pekan kemarin Butai, Persipura Jayapura mampu mengalahkan Persiraja Banda Aceh Butai. Ya. Lambat laun mungkin Coach Jackson mulai menemukan irama permainan Persipura dengan kombinasi pemain-pemain senior dan banyak mengorbitkan pemain-pemain muda. Terlihat permainannya mulai padu antar satu pemain dengan pemain lainnya, walaupun tanpa pemain asing. Pemain asing, mengandalkan di situ ada pemain Gunarsan Manoen yang terbilang pemainnya cukup ciamik mencuri perhatian. Gunarsan Manoen di tengah Persipura berduet dengan M. Tahir di situ dengan Ian Luges Kabes. Di depan mereka mengadakan Tony Pere, Pahabo dan Kayame cukup bervariasi dan merepotkan lini pertahanan lawan. Dan sekarang pun seperti itu. Tentunya lini pertahanan Arema FC harus siap menerima gempuran anak muda dari Papua ini, kecepatan pemain Persipura ini yang selalu skillnya mengandalkan skill 1-2 antar pemain. Sangat harus diwaspadai oleh lini pertahanan Arema FC. Walaupun terbilang dari postur mungkin berbeda jauh dengan Arema FC Butai, tapi kecepatan dan kelincahan dari penyerang Persipura Jayapura ini harus diwaspadai oleh lini pertahanan Arema FC Butai. Ya, dan begitu pun tentunya lini pertahanan Persipura pun harus mewaspadai, walaupun sampai saat ini lini depan Arema FC terbilang sangat masih mandul, namun bisa dibilang cukup buruk. Namun tentunya tetap harus diwaspadai oleh Ricardo Salampesi ataupun Doni Monim. Harus jangan sampai lepas Portes, Yudo, Dedik Setiawan, jangan sampai diberi ruang tentunya. Karena
takutnya ketika mandul dan sekarang menemukan tumpuannya atau ledakannya ketika melawan Persipura ini, jangan sampai memberikan keleluasaan. Iya, biasanya ambisinya ini lebih nih Bu Utai, ketika suatu klub belum menemukan ritme permainannya, jangan sampai ketika melawan Persipura Jayapura, nah di sini kata Bu Utai tadi, meledak gaya permainannya, menemukan momentumnya, benar sekali Bu Utai. Melawan Persipura kali ini jangan sampai dikasih keleluasaan, karena ditakutkan menemukan momentumnya seperti ketika Persikabo yang dianggap mandul, namun ketika pemainannya dikarikan keseluasaan, akhirnya mereka pun menemukan momentumnya, sehingga Persikabo pun waktu itu mampu mengalahkan Barito Putra dengan skor akhir 3-0. Benar sekali. Ini harus diwaspadai juga, jangan sampai lini pertahanan Persipura Jayapura jangan sampai memberikan keleluasaan mungkin Bu Utai, karena di Arema FC juga memiliki pemain-pemain yang cepat Bu Utai. Itu ada Kuseda Herido, Dedik Setiawan ataupun Dendi Santoso Bu Utai. Secara kualitas Arema FC ini dihuni pemain-pemain bintang, baik dari depan, tengah dan sampai ke belakang. Namun emang di finishing yang menjadi peluang setiap pertandingan mereka selalu mendapatkan peluang, namun itu terjadi finishingnya yang belum berhasil menjadi melesakan golnya. Belum bisa memanfaatkan peluang yang begitu banyaknya Bu Utai untuk Arema FC Bu Utai. Oke, menarik sekali Bu Utai, pertandingan antara Persipura Jayapura yang akan menghadapi Arema FC Bu Utai. Prediksi untuk formasi kedua tim ini Bu Utai. Untuk formasi Banjaki, Persipura akan menggunakan formasi 4-3-3. Di kiper ada Petrus, sementara duet center back antara Doni Monim dan Salam Pesi. Sementara di back sayapnya di situ ada Irsan dan Israel Wamiau. Sementara di tengah di situ ada Muhammad Tahir, Yaluis Kabes dan Gunasar Madowen. Di depan mereka mengatakan kepada Todri Pere, Vicky Kayame dan Pak Habol Banjaki. Sementara untuk Arema FC, Banjaki kemungkinan besar sama akan menggunakan formasi 4-3-3. Di kiper ada Maringga, sementara duet center back antara Bagas Adi dan Sergio Silva. Sementara di back sayapnya di situ ada Rizky Dwi dan Alfarizi. Di lini tengah di situ ada Hanif Sabandi, Emrapli dan Yamaguchi. Di depan mereka mengadakan kepada Dedik Setiawan, Gus Heriudo dan tentunya Portes Banjaki. Oke, tidak prediksi formasi versi Wangkong TV. Oke Bu Utai, jalannya pertandingan di Bu Utai tentunya akan seru sekali Bu Utai. Persipura Jayapura ingin mempertahankan konsistensinya Bu Utai, sedangkan untuk Arema FC ingin memetik 3 poin pertamanya Bu Utai. Ya, tentunya ini harapan manajemen Arema FC harus dibuktikan oleh Almeida. Jika tidak ingin Almeida ini menyusul Mario Gomez seperti korban selanjutnya. Selanjutnya kerasnya Beri Liga 1 Indonesia ini. Itu dia. Namun Persipura pun tentunya mereka pun ingin terus menjaga konsistensi kemenangan mereka Banjaki. Dari segi permainan mereka mulai padu, kerjasama antar lini mulai terlihat, antara perpaduan pemain senior dan pemain muda Banjaki di Persipura mulai terasah Banjaki. Oke, chemistry mulai nyatu Bu Utai. Itu berarti keinginan, kepintaran, racikan Coach Jackson Santiago mulai terbukti di lapangan Banjaki seperti itu. Itu pun dikatakan oleh Jackson Santiago bahwa permainan mereka itu lagi membangun sebuah tim, emang benar terbukti Bu Utai, seperti itu. Makin lambat atau perlahan namun pasti mulai menemukan ciri khas permainan dari Persipura ini, dan itu merupakan sinyal bahaya bagi setiap lawannya. Benar sekali Bu Utai. Sementara Arema FC walaupun lini depan masih mandul Banjaki, namun secara permainan sebenarnya mereka pun mampu setiap pertandingan mampu menguasai lapangan. Iya, benar sekali Bu Utai. Tinggal finishing satu hal itu yang harus terus diasah Banjaki, harus diasah soal finishingnya, dan itu pun menjadi perhatian bagi lini pertahanan Persipura. Jangan sampai dikasih keleluasan. Saya bilang tadi jangan sampai dikasih momentum. Nah, jangan sampai dikasih momentum. Ketika daya ledaknya udah jadi, nanti mereka pun akan pede dan akan menunjukkan mental kepercayaan diri tinggi, dan bisa jadi banyak gol, bisa jadi banyak dikasih satu kesempatan. Bila dikasih satu momentum mungkin Bu Utai ya untuk Arema FC ini Bu Utai. Jangan sampai Persipura Jayapura memberikan keleluasaan kepada pemain-pemain Arema FC mungkin Bu Utai. Seperti itu mungkin Bu Utai ya. Seperti itu. Portes
yang selama ini masih ditunggu gol-golnya pun jangan sampai diberi kesempatan. Tentunya ini PR bagi Ricardo Salampesi atau Donny Munim harus menjaga ketat Portes. Jaga ketat Portes, ya. Walaupun dari segi gol belum mencetak gol, namun pergerakannya pun cukup membahayakan. Iya benar sekali. Kontribusi Portes ini cukup merepotkan. Mungkin yang benar sekali kata Bu Utai, finishing touch dan peluangnya itu banyak tapi belum bisa menciptakan gol Bu Utai ya. Oke, menarik sih Bu Utai. Untuk pertandingan antara Persipura Jayapura yang akan menghadapi Arema FC, prediksi untuk pertandingan nanti Bu Utai, prediksi skornya berapa ini? Ya sangat sulit sekali ya, tentunya saya juga seperti itu berpikirnya Bu Utai. Sulit menjaga ditebak. Namun dari segi permainan tentunya Arema FC kali ini sedikit lebih unggul banyaknya dari Persipura, dan tentunya ini diharapkan menjadi momentum bagi Arema FC untuk mendapatkan 3 poin pertama bagi mereka. Saya memprediksi Arema kayaknya buta Aremania nih. secara permainan. Oke, secara permainan ya. Tentunya Arema lambat laun akan menemukan permainannya. Dan saya prediksi pertandingan besok akan menemukan permainannya, yaitu mereka akan mampu mengalahkan lawannya yaitu Persipura dengan skor akhir 2-1. Skor akhir 2-1. Momentum Arema FC ketika menghadapi Persipura. Ya. Prediksi buta seperti itu. 2-1. Dan Arema FC mampu mengalahkan Persipura Jayapura dengan skor 2-1. Ya. Oke, itu dia prediksi Bung Utai untuk pertandingan antara Persipura Jayapura yang akan menghadapi Arema FC. Bung Utai memprediksi dengan skor akhir 1-2 untuk kemenangan Arema FC. Gimana prediksi para pecinta sepak bola Indonesia? Prediksi para pecinta yang setia nongkrong di channel Wangkong TV. Silahkan isi di kolom komentar di bawah ini sebanyak-banyaknya. Dan jangan lupa juga apabila kalian semua suka dengan channel Wangkong TV, silahkan tekan tombol subscribe di bawah ini. Dan jangan lupa juga nyalakan tombol loncengnya biar kalian semua update video terbaru dari Wangkong TV. Oke, terima kasih. Cukup sekian dari kami berdua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.